warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatin Nasiroh, NIM 1121055. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Yang pertama, pengertian validitas. Uji validitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana sebuah instrumen atau alat ukur seperti kuesioner, tes, atau skala benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jenis-jenis validitas ini ada 3. Yang pertama, validitas isi, kemudian validitas konstruksi, dan yang ketiga adalah validitas kriteria. Nah, cara menghitung validitas. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soal dinyatakan sebagai skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Kemudian tutorial SPSS. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara hasil data angket dengan motivasi belajar siswa kelas 10 di MA Jannatul Rayhan Jombang. Untuk itu dilakukan penelitian untuk menguji apakah ada hubungan antara hasil data angket dengan motivasi belajar siswa kelas 10 di Jannatul Rayhan. Nah, berdasarkan sampel 10 subjek yang diambil secara random, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah data hasil angket motivasi belajar siswa kelas 10 di Jannatul Rayhan tahun 2023-2024. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Pertama, kita tekan variabel view. Di name kita isi B1, enter. Bawahnya kita isi B2, enter lagi. B3, enter. B4, B5, B6, B7, B7, B8, B9, B10. Nah, bawahnya ini kita isi total, kita singkat TTL. Di label kita isi item nomor 1, kemudian item nomor 2, item nomor 3, item nomor 4, item nomor 5, item nomor 6, item nomor 7, item nomor 8, item nomor 9, kemudian item nomor 10, dan yang terakhir kita isi total. Kalau sudah, langsung kita ke data view, kita klik data view. Nah, di sini sudah ada B1, B2 sampai B10. Nah, ini kita isi hasil angket dari 10 sampel random tadi. Kita salin saja yang ada di sini, langsung kita masukkan. Nah, sudah muncul semua data angketnya. Kemudian kita tekan analyze, kemudian correlation, kemudian evaluate, kita tekan.
muncul seperti ini. Nah, item 1 sampai 10 sampai total semua ini kita pindah ke variabel. Nah, setelah itu kita centang to toilet, kemudian kita kita klik OK. Nah, muncullah hasil SPSS dari ini, dari data kita. Nah, pada tabel correlation tadi diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,810 dengan signifikansi sebesar 0,005. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat kita lakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi P value atau ganatnya. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, keputusan pada kasus ini terlihat bahwa koefisien korelasi adalah 0,810. Nah, dengan berdasarkan signifikansi 0,05 tadi, karena signifikansi lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil angket motivasi belajar siswa kelas 10 MA Jannatul Rehan Jombang. Nah, apakah koefisien korelasi hasil analisis korelasi produk momen ini signifikan atau tidak perlu dibandingkan dengan R-tabel? Nah, untuk pengujiannya dengan taraf kepercayaan 0,05 atau 5%, maka dapat diperoleh R-tabel N2 sama dengan 10 sampai 8 sebesar 0,707. Terdapat harga air hitung lebih besar daripada R-tabel. 0,810 lebih dari 0,707 sehingga HO tadi ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar siswa kelas 10 MA Jannatul Rehan Jombang. Nah, berdasarkan hasil koefisien korelasi tersebut dapat dipahami bahwa korelasinya bersifat positif. Artinya semakin tinggi data angket maka akan semakin tinggi pula motivasi belajar siswa. Nah, dengan memperhatikan harga koefisien korelasi sebesar 0,810 tadi, berarti sifat korelasinya itu sangat kuat sekali. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil angket motivasi belajar siswa kelas 10 MA Jannatul Rehan Jombang. Nah, hal ini berarti bahwasanya data angket sangat berhubungan dengan hasil motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil koefisien, maka HO ditolak, artinya terdapat perbedaan signifikan dari hasil angket motivasi belajar siswa kelas 10 MA Jannatul Rehan Jombang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.